Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan, NIM 2415011010. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan membuat SPK seleksi kandidat karyawan yang saya rancang menggunakan Figma. Nah, di sana saya memilih seleksi kandidat karyawan di sini karena agar bisa membantu perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi agar mudah apabila pemilihan karyawan atau pekerja pegawai karena lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, secara umum SPK ini dimulai dari memasukkan email dan password login, kemudian menginput data, admin atau peserta pegawai mengisi data, kemudian diproses oleh proses analisis hingga menghasilkan hasil akhir ini. Nah, seperti ini inputannya, outputannya. Langsung saja saya kemudian menghasilkan hasil akhir dari Figma ini. Nah, ini muncul halaman utama yaitu login. Nah, pengguna dapat memasukkan username atau password di halaman login ini yang telah terdaftar, menggunakan password atau username yang telah terdaftar. Halaman login ini berfungsi untuk keamanan sistem dan membatasi akses agar hanya admin atau pihak berwenang yang dapat mengelola data dan memproses pengambilan keputusan. Nah, setelah mengisi email dan password, kemudian kita login. Nah, di sini kita langsung ke halaman dashboard utama. Nah, di sini saya membuat 4 halaman. Yang pertama adalah dashboard, kemudian input data, kemudian proses analis, terus kemudian hasil keputusan. Nah, di sini saya membuat 4 halaman. Nah, untuk di halaman dashboard ini, pada halaman ini ditampilkan ringkasan materi informasi sistem seperti jumlah kandidat, total kandidat, proses analis, daftar kriteria penilaian, terus grafik ringkasan hasil penilaian sementara hingga hasil keputusan akhir sementara. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kontrol atau memantau proses sistem pendukung keputusan secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita memasuki halaman input data. Nah, di halaman selanjutnya ini input data, pengguna memilih menu input data ini. Pada halaman ini admin memasukkan data-data kandidat yang akan dinilai meliputi nama, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, email atau nomor HP. Nah, nilai yang dimasukkan ini merupakan nilai awal atau nilai mentah yang nantinya akan diproses melalui sistem menggunakan metode SAW. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian apabila admin atau pengguna sudah mengisi data semuanya, langsung saja kita simpan. Nah, kemudian kita memasuki halaman proses analisnya. Nah, pada halaman ini admin menentukan bobot kriteria. Bobot kriteria ini sesuai dengan tingkat kepentingannya. Bobot kriteria diatur menggunakan slider. Nah, ini slidernya ya. Slider ini sehingga memudahkan pengguna dalam menyesuaikan prioritas penilaian. Semakin besar bobot suatu kriteria, nah ini suatu kriteria, maka semakin besar pengaruh terhadap hasil akhir keputusan. Nah, ini tampilan grafiknya. Apabila ada yang intercept, proses seleksi. Nah, ini
Di sini saya menggunakan metode SAW. Setelah bobot ditentukan, sistem secara otomatis melakukan perhitungan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Tahap perhitungan meliputi normalisasi nilai setiap kandidat, nilai kandidat, terus perkalian nilai normalisasi dengan bobot kriteria, ini bobot kriterianya, terus penjumlahan seluruh nilai untuk mendapatkan nilai preferensi. Hasil perhitungan ini ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik ini tabel atau grafiknya agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini bobot integralnya menggunakan silinder dan ini grafiknya. Langsung saja, kemudian kita proses seleksi. Nah setelah proses seleksi ini kita melanjut ke halaman hasil keputusan. Nah, pada halaman hasil keputusan ini sistem menampilkan peringkat kandidat berdasarkan nilai preferensi tertinggi dan rendah. Nah, di sini ada namanya Laila Ayu adalah kandidat terbaik dengan nilai akhir 98. Nah, 98 ini nilai akhir peringkat. Ini visualisasi grafiknya. Nah, kandidat dengan nilai tertinggi merupakan kandidat yang direkomendasikan oleh sistem sebagai pilihan terbaik. Nah, pilihan terbaik ya. Nah, pilihan terbaik ini ada nama kandidat, posisi, skor. Nah, ini kira-kira hasil dari proses analisis tadi ya. Nah, ini apabila ini kan sudah selesai semua, ini grafiknya. Nah, langsung saja kita selanjutnya. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, apabila Anda ingin mengunduh laporan ini, pencet lampuran unduh laporan seleksinya menggunakan berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan. Nah, di sini proses sudah selesai. Lanjut kita pencet ini. Apabila Anda ingin ke dashboard, nah di sini apakah Anda yakin ingin keluar? Ini kalau Anda bisa lihat, kalau Anda ingin tidak, nah Anda akan kembali ke dashboard utama. Tetapi kalau Anda ingin Anda akan keluar ke halaman frame utama. Nah, tetapi Anda juga bisa keluar lewat sini, logout ini. Nah, apabila Anda yakin ingin keluar, Anda akan keluar, dan apabila Anda tidak, maka Anda akan kembali ke dashboard utama. Nah, ini saya sudah menjelaskan tentang hasil-hasilnya. Nah, di sini saya kemudian akan membuat satu halaman. Nah, di sini saya akan membuat satu halaman atau prompt untuk membuktikan bahwa ini memang saya yang membuat sih. Untuk membuktikan saya yang membuat ini alurnya, desainnya semuanya. Di sini saya menggunakan ukuran ini 3651 ini dan 13066 nya. Kita membuatnya ya.
Nah, di sini sudah jadi ya, apa namanya? Sudah jadi saya membuat peran atau halaman input data. Nah, di sini sudah jadi. Nah, di sini sudah jadi. Hasilnya seperti apa? Seperti halaman sebelumnya. Nah, seperti ini. Sekian cuplikan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.